Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bulan Oktober itu adalah bulan kelahiran aku sekaligus ada yang namanya hari Halloween yang jatuh di tanggal 31 Oktober. Nah, video kali ini apa sih korelasinya antara bulan kelahiran aku dengan hari Halloween? Jadi, aku lahir di bulan Oktober. Aku adalah orang yang pecinta segala sesuatu yang berbau horor, mau itu dongengnya, film, kisah, creepypasta atau kasus-kasus pembunuhan atau misterius lainnya. Sedangkan hari Halloween itu adalah hari yang diyakini sebagian orang di belahan bumi yang lain sebagai hari di mana pintu neraka dibuka, terus semua makhluk-makhluk di neraka itu turun ke bumi gitu. Artinya aku yang lahir di bulan Oktober dan menyukai horor, dan 31 Oktober diyakini sebagai hari Halloween. Jadi cocok kan? So, di video kali ini adalah video spesial. Selain aku merayakan ulang tahunku, yeay, 11 Oktober, aku juga ingin merayakan hari Halloween. Jadi di episode kali ini spesialnya adalah aku akan menceritakan satu kisah horor berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, bertemu tidak hanya satu makhluk, tapi dua makhluk sekaligus di waktu yang sama. Makhluk apa sajakah itu? Kalau gitu langsung saja ke ceritanya. Ini dia, ada tapi tak nyata spesial Spooktober. Jadi guys, sebelum aku cerita alur cerita yang pernah aku alamin ini, aku beritahukan kalian makhluk apa aja yang dua makhluk yang aku lihat ini. Yang pertama itu wujudnya seperti Mbak Kunti dengan pakaiannya standar lah ya, pakaian daster putih, rambutnya itu kira-kira kayak rambut aku ini sebahu, tapi kayak nggak pernah disisir gitu guys, jadi awut-awutan. Cuma mukanya tuh nenek-nenek banget gitu, kisaran kayak umur 80-90 tahun nenek-neneknya gitu. Jadi kalian bayangin nih, perempuan nggak terlalu tinggi sih guys, kayak 150 sentian gitu tingginya, berbaju daster putih, rambutnya sebahu tapi awut-awutan, apa sih ya, awut-awutan kayak kusut, nggak pernah disisir. Terus makhluk yang satunya lagi ini laki-laki, dibilang tua banget enggak, dibilang muda 30-an 40 ke bawah juga enggak gitu. Terus dia ini kepalanya plontos atau botak, berbadan kurus dan memiliki tangan serta kaki yang panjang. Kalau di Amerika sana atau di Eropa sana itu biasa dikenal dengan namanya Slenderman. Cuman kan kalau di Indonesia istilah Slenderman itu nggak ada. Jadi bagi kalian yang tahu anak indigo dan sejenisnya, boleh komen di bawah. Dua makhluk apa ini? Yang satu mirip Kunti tapi mukanya nenek-nenek, yang satu lagi mirip Slenderman, but Slenderman tidak ada di Indonesia kan. Terus dibilang apa, tuyul, dia tinggi, kurus gitu dan tua, sedangkan tuyul itu kan bocah kecil. Kejadiannya ini guys terjadi di tahun 2007. Waktu itu aku masih baru punya satu anak tuh dari mantan suami aku yang terdahulu. Jadi anak kedua sama ketiga belum ada tuh. Anak aku itu pun kalau nggak salah belum berumur 1 tahun, jadi masih bayi banget. Nah malam itu aku lupa nih ini malam apa, cuman tumben-tumbennya keponakan dari mantan suami aku tuh, aku sebut mantan suaminya kayak bapaknya anak-anak aja kali ya. Jadi keponakan dari bapaknya anak-anak itu waktu itu pengen numpang nginap di rumah, inisialnya tuh W. Terus dia itu kalau nggak salah masih SMP. Jadi dia bilang dia mau numpang nginap di rumah. Nah karena rumah aku itu hanya memiliki 2 kamar, satu di bawah, satu lagi di kamar atas. Nah jadi tidak memungkinkan untuk keponakan kami ini menginap di lantai atas, soalnya rada serem gitu. Emang udah daerahnya serem, rumahnya serem, apalagi di lantai atas yang nggak pernah dipakai ruangannya. Jadi karena dia perempuan masih SMP, akhirnya kami memutuskan keponakan kami ini nginapnya di kamar aku bertiga bareng anak aku yang
si bayi aku ini, anak aku yang pertama ini. Kemudian bapaknya anak-anak memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Singkat cerita, kita langsung tidur nih. Nah, posisi kasurnya itu, kepala kami itu deket jendela, terus kaki kami menghadap ke dinding dan pintu di sini. Nah, karena keponakan itu numpang nginep terus takut kesempitan bayi aku, akhirnya posisinya kakinya yang menghadap ke jendela, kakinya menghadap ke pintu. Jadi ponakan aku dekat jendela, bayi aku di tengah, dan aku menghadap ke pintu, kakinya tidurnya. Nah, terus malam itu aku tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Terus nggak lama kemudian aku terjaga di tengah malam dengan lampu yang padam, emang aliran listriknya gitu, PLN-nya matiin gitu. Nah, aku tuh punya fobia kalau misalnya aku tidur dalam keadaan terang terus terjaga di tengah malam dalam keadaan gelap gulita, aku tuh langsung dapat serangan panik, langsung sesak napas, langsung ketakutan, gemetaran gitu. Nah, dalam keadaan aku ketakutan gemetaran itu, tiba-tiba dari pintu kamar aku tuh muncul kayak cahaya warna hijau kecil banget, saking kecilnya itu segede teh lalat lah gitu. Jadi karena cahaya itu berwarna hijau muda kayak stabilo gitu, jadi walaupun dia kecil banget tapi kelihatan sama aku gitu. Jadi dia muncul dari pintu, muncul itu cahayanya pelan sekali. Aku masih perhatian dalam keadaan tidur berbaring gitu, itu apa ya, itu apa ya, itu apa ya. Terus semakin, yang anehnya semakin cahaya itu mendekat, terlihatlah dua sosok yang tadi aku ceritakan melayang. Jadi sosoknya itu yang di sebelah kanan itu si nenek Kunti tadi, yang sebelah kiri si kepala botak tadi. Nah, cahaya itu di tengah-tengah. Terus mereka tuh seakan-akan membawa cahaya itu datang ke arah aku. Jadi yang bawa itu si nenek Kunti gitu kan. Nah, yang botak itu bilangnya gini. Jadi kayak ngasih tahu sama nenek Kunti, ayo buruan tuh orang senterin tuh ini orang, kasihan, kepanikan katanya gitu. Kelihatannya kayak dari ekspresinya. Terus aku langsung panik banget, udah nafas sudah sesak, terus panggil lah bapaknya anak-anak. Bi, dia masih ketiduran, aku naikin, Bi. Akhirnya dia gitu kan, ya bentar aku ambil lilin katanya gitu. Terus ketika cahaya dan dua makhluk itu sudah sampai di atas dada aku, mereka melayang, aku langsung teriak sekencangnya, Abe, bilang gitu kan. Akhirnya bapaknya anak-anak bukain pintu, terus iya maaf ini lilinnya baru ketemu, koreknya baru ketemu katanya gitu. Terus aku langsung ya udah, aku bilang gitu, aku belum cerita nih. Terus lilinnya ditaruh di kamar, dia kembali tidur, aku pun tarik nafas, dan begitu pintu tadi dibuka, makhluk itu kayak hilang, itu kayak asap gitu. Di atas. Jadi bayangin kamu tidur terus di atas mukamu gitu dua sosok tadi. Mereka tuh jelek-jelek tapi baik sebenarnya gitu. Nah, terus keesokan paginya aku tanya gini, kemarin waktu kamu buka pintu kamar, kamu ngerasain sesuatu nggak? Aku bilang gitu ke bapaknya anak-anak. Iya, aku merasa merinding katanya gitu. Iya, waktu aku teriak itu bukan karena aku marah karena kamu terlalu lama ambil lilin atau apa. Dan asal kamu tahu, ketika kamu masuk terus bawain lilin buat aku itu, sebenarnya itu ada dua makhluk yang melayang-layang di atas aku. Terus ya bapaknya anak-anak langsung diam dan kayak merinding itu, karena notabene dia tuh lebih penakut dari aku gitu kan. Nah, itu tadi cerita aku ketemu sama dua makhluk yang menyeramkan sekaligus. Tapi sebenarnya gini loh, gambar yang aku tampilkan tadi itu kurang lebihnya seperti itu, tapi yang itu kan serem. Yang aku lihat nih kayak real nenek-nenek dan real orang tua, mukanya nggak seserem yang aku tampilkan di gambar tadi, tapi kurang lebih ciri-ciri fisiknya seperti itu. Memang menyeramkan, tapi kalau aku pikir-pikir lagi sih, mereka tuh sebenarnya tujuannya baik loh. Mereka tahu aku fobia kegelapan, jadi mereka langsung memberikan cahaya gitu. Dan cahaya hijau seperti itu bukan pertama kali sih aku lihat. Nah, di next episode aku bakal ceritain itu. Oke, aku mau tanya nih sebelum aku close, kalian yang punya kemampuan intradimensional, indigo, indra keenam dan sejenisnya, tahu nggak sih apa nama makhluk yang menemui aku ini? Tolong komen di bawah ya.
Nah, terus kalian sendiri gimana nih kalau seandainya di posisi aku pada saat itu? Apa yang bakal kalian lakukan? Pingsan kah? Berteriak kah? Atau bagaimana, boleh komen di bawah juga. Nah, kalau kalian juga ada cerita-cerita yang ingin aku ceritain kepada pemirsa mengenai kisah horor kalian, juga bisa diceritain di kolom komentar, oke? Nah, video ada tapi tak nyata ini aku akan buat hanya setiap menyambut Halloween saja, karena memang attentionnya penontonnya itu sedikit, makanya aku akan hanya menampilkan di pas momen Halloween. Kalau ada permintaan nantinya ke depannya, maka video-video cerita seperti ini akan aku tampilkan. Jujur saja ya, aku banyak sekali pengalaman horor diri aku sendiri ketemu dengan makhluk gitu, tapi karena penontonnya sangat sedikit jadi aku simpan dulu. Nah, terima kasih sudah menonton ya videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, bagikan di media sosial kamu, follow juga media sosial aku, support terus channel aku, mohon banget ya. Nah, akhir kata, selamat happy Halloween dan happy birthday for me. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Sampai jumpa di episode ada tapi tak nyata selanjutnya.